Lanjut ke tutorial pemasangan sling nipple-nya ya. Jadi karena ini kan bagian depan ya, dan ini handset kita bikin sendiri ya. Nanti kita jelasin. Karena winch-nya kemarin kan kita pemasangan sling ya, terlebih dahulu kan slingnya itu sisanya kita potong aja. Jadi sling cuman sampai sini. Dan di belakang sini. Awalnya kan di situ ya, kita bikin kencang dulu, ditarik. Nah, jadi ini belum di setel nih teman-teman. Jadi tinggal dikit-dikit aja lah, tinggal kita mainin yang tali di sini. Nah, ini di sini tinggal mainin ini aja. Sedikit gitu. Tapi udah lumayan rapi gitu. Ini udah baru naik pertama, belum di setel sama sekali gitu. Jadi nah, kemarin kan sebelumnya ya, beberapa menit yang lalu di video gitu, kita masang sling ke belakang sama ke depan karena si nipple-nya ini ada di tengah. Nah, jadi sistem tarikannya itu kita nggak pakai bandul ya, tadi teman-teman bisa lihat sendiri, karena nambah bobot juga buat apa, karena dari sini pun udah ada air sama pipa besi ini, jadi sudah cukup berat. Nah, jadi nggak perlu tambahin bandul lagi gitu. Jadi sistemnya ini kan yang ini sendiri dia ke arah yang ini. Nah, dia ke arah yang ini, katakanlah ini si winch-nya atau kerekannya di tengah. Jadi ini yang ke arah depan, yang puli sana ini ke arah belakang. Jadi kalau yang dari depan intinya tetap dia, oke, ini yang lebih jelas, si tambangnya ini dia menghadap ke sana ya, ke winch atau ke kerekannya. Ini bisa teman-teman lihat tambangnya ini ke sini. Nah, dikunci di sini. Jadi dia nanti pada saat turun kan berarti ngendorin dari tengah, dia akan berjalan ke sini. Nah, titik terakhirnya di sini. Jadi dia masih ada jarak segini untuk kendor. Dan ini kita ukur di sini ke nipple ya teman-teman. Ini udah lebih dari cukup, karena nipple nih nggak mungkin ini nempel sampai ke sini karena ada sekam ya, sekitaran 3 jari lah mungkin gitu. Nah, sementara untuk posisi yang belakang berarti ke arah depan si tambangnya itu. Kalau yang depan kan ke arah belakang karena winch-nya di sini. Nah, kalau ini tambangnya dia ke arah sini. Nah, sistemnya itu jadi satu winch narik dua arah, karena di sini dia ada roda ya. Nah, ini yang untuk ke belakang, ini yang untuk ke depan gitu. Jadi satu winch ini narik dua roda, dua puli ya. Jadi sistemnya si puli ini, jadi yang satu ini sling yang puli pertama dia dimati di sini. Nah, ini jalurnya ini ke sini, terus sampai ke puli sini. Nah, dari puli sini dia terus ke roda atau ke puli winch-nya. Nanti dia muter, ini kan ikut ke gulung di sini. Jadi nanti begitu muter, diputerin, ini dia akan bergerak perlahan-lahan muter juga ke sana gitu. Nah, untuk selingnya sendiri yang arah belakang dia dimatikan di sini. Jadi dia sistemnya narik. Jadi ini fungsi dan tujuannya supaya tidak cepat putus di selingnya, karena kan ini kita butuh rutinitas, butuh jangka panjang, jadi supaya awet gitu. Jadi tidak terjadi tarikan langsung dari puli, dari winch, dari kerekan ke sling. Melainkan bagaimana kita tahu prinsipnya kan, si puli itu bertugas untuk menurunkan gesekan dan tekanan tarikan di slingnya ya. Model kayak ini yang paling gampang ditangkap logikanya. Ini pakai puli, ini tambang supaya apa? Supaya nggak seret dan supaya lebih ringan tarikannya. Makanya pakai puli. Sebenarnya bisa saja ke sini langsung
gitu kekaitan sini, cuman akan keras sama cepat putus gitu. Nah, sama pun halnya dengan yang di sini gitu. Jadi si puli ini nanti ditarik, jadi winch narik puli ini dia karena yang bawah ini dia digulung di sana di winch, jadi dia akan bergerak perlahan ke sana, secara otomatis narik ini gitu. Jadi menurunkan tegangan tarikannya gitu, lumayan daripada ditarik langsung. Kalau ditarik langsung biasanya sling ini grade-nya harus lebih tinggi, dia nggak bisa pakai galvanis. Kalau ini galvanis teman-teman, bukan baja ya. Nah, jadi kurang kuat kalau sling galvanis ditarik langsung. Jadi kalau diredus atau diturunkan tegangannya pakai puli, kita pakai galvanis pun bisa. Nah, kenapa ada bedanya galvanis dengan baja? Jadi kalau galvanis itu dia ciri khasnya kalau ditekuk dia lebih lembut dan seratnya itu kan lebih kecil-kecil. Kalau baja kan lebih keras dan seratnya lebih besar. Terus biasanya galvanis itu di tengahnya dia ada kainnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini kain kan teman-teman. Nah, dia begitu dipotong nih kelihatan ada kainnya. Dan ini bisa dilihat mungkin lebih dekat lagi, seratnya dia lebih kecil. Ya mungkin teman-teman bisa dilihat lah, si seling baja itu lebih keras. Terus warnanya juga nggak mengkilap gini, dia lebih kusam, lebih abu-abu tua. Lebih lembek lah kalau ini. Lebih murah juga gitu harganya, untuk per meternya jauh. Kalau yang baja lumayan tinggi, bisa sampai 15.000 kalau nggak salah per meternya. Kalau yang galvanis ini kita pakai 5 mili. Ini galvanis 5 mili itu masih kisaran 6.000 apa 7.000 lah, kurang lebih segitu ya, saya lupa detailnya. Nah, jadi sistem pembagiannya itu, pergantungan itu dari puli 1/7/8 ke puli 1/7/8 itu jaraknya dari gantungan ke gantungan itu 3 meter. Nah, terus kita pasang besi di atas nipple ini, tujuannya supaya nipple tetap lurus. Kita bisa lihat sebelah sana. Nah, untuk menyatukan antara nipple dengan besi kita pakai S-hanger ya namanya, ini S-hanger pipa bulat. Nah, untuk S-hanger sendiri saya lebih menyarankan yang pipa bulat daripada yang hollow kotak. Jadi hollow kotak itu kendalanya dia selalu keriting, banyak belokan kanan kirinya. Kalau yang hanger, kalau yang bulat pipa ini dia lebih lurus ya dibanding yang kotak, dan ukurannya juga lebih full ya, lebih tebal. Kalau yang kotak kan kadang-kala ditawar lebih murah lagi gitu. Ada yang grade-nya diturunin yang ke 07/8, nah lebih kacau lagi itu jadinya. Satu lagi mungkin puli ya. Jadi untuk satu kandang ini kebutuhan satu lantai ya, per kandang per lantai. Mungkin teman-teman kalau mau catat monggo silakan catat. Jadi total puli 1/7/8, puli kecil tadi itu panjang kandang dibagi 3 meter. Satu itu. Kedua, puli 3,5 inch. 3,5 inch itu yang merah ini, yang bulat. 3,5 inch sih saya saranin mending besi. Ini besi. Ada yang kuning kan plastik, saya mending saranin besi. Ini butuh 8. Klem sling rumusnya sama dengan tadi. Panjang kandang dibagi 3 meter dikali 4, karena 4 jalur ya. Kalau pakai 4 tinggal jalurnya aja berapa. Sama pun tadi yang 1/7/8, sorry nggak dikali jalur ya, tinggal kali jalur aja. Itu 3 ya dengan klem sling. 4 ini clip adjuster atau setelan naik turun. Sama prinsipnya gitu, panjang kandang dibagi 3 dikali 4. Kebutuhannya begitu. Sama S-hanger. Kalau S-hanger kebutuhannya ini hanger, S-hanger ini namanya ya. Panjang kandang dibagi 1,5 dikali 4.
beda ya, bukan dibagi 3 ya. Kalau Esanger bagi 1,5. Nah kalau nipple sendiri ini saya lebih menyarankan yang orange. Kenapa? Untuk konektor si selangnya sendiri dia nggak ribet, langsung masuk, nggak perlu lem-lem apa-apa. Nah itu, jadi udah nyambung. Jadi kebutuhannya kalau 4 jalur berarti 4 regulator. Untuk seling sendiri, panjang kandang dikali 4 plus panjang kandang kali 4 pertama itu. Yang kedua 6 meter kali 8 kalau 4 jalur ya, 6 meter kali 8 6,5 meter kali 8 kali 4. Itu rumus perhitungan RAB nya ya. Terus tadi klem sling ya. Kalau klem sling panjang kandang dibagi 3 kali 4 jalur plus 50 pieces untuk spare-nya gitu. Karena seringkali ada banyak gagalnya. Kalau tambang sendiri agak susah ngitungnya ya. Karena yang jual tambang kan bukan per kilo atau per meter, jadi teman-teman bisa kira-kira saja lah. Kalau tambang nggak bisa dihitung. Kalau tambangnya sendiri kita ini pakai 4 mili. Kalau pakai 5 mili yang putih itu kegedean agak seret. Nah kalau untuk selang ini, selang untuk ke regulator ini dia selang setengah inch 2 meter kali 4 karena 4 jalur ya. Nah untuk kebutuhan lainnya lagi ada stop kran. Stop kran itu 5 per lantai yang 3/4. Satu untuk cuci kandang di sana nganggur yang di paling ujung. Jadi nanti itu bisa dibuka ketika pas cuci kandang gitu. Jadi nipple bisa dimatikan semua, itu bisa dibuka satu buat cuci kandang. Jadi sekalian gitu jalurnya. Sama satu jalur utama. Karena di sini sistemnya, sebenarnya teman-teman mau pakai pool 3/4 sampai tandon di depan sana bisa. Cuman karena ini sistemnya gabung, karena sudah ada stok, jadi nggak beli. Udah ada di sini 1,5 inch. Jadi jalurnya cuma pakai 1,5 inch. Cuman dibagi 2 atas dan bawah, gitu. Biasanya sih kalau 3/4 kita pisah jalur, cuman karena ini, apalagi yang pakai dosatron gitu ya, karena ini ada 1,5 inch jadi pakai 1,5 inch. Nah, itu kebutuhan lainnya lagi. Kalau ini biasanya yang buat muterin winch ini, besi ini nih bikin sendiri pakai behel 12 lah ini. Behel 10 juga bisa sih sebenarnya. Sama beli grease ya atau stemplet, karena dari sananya nih belum dikasih stemplet, jadi kita tambahin lagi stempletnya. Nah, kebutuhannya itu saja sih. Sama mungkin yang belum dibahas tadi handset. Kalau handset itu kebutuhannya kan kita bikin ya, kalau teman-teman mau bikin ini seumpamanya. Jadi ya ngurangin biaya belanja, sama keduanya kita supaya handset ini kan kadang-kala suka kotor ya, kusam, nggak kelihatan lagi. Supaya gampang dibersihkan, gampang digantinya juga gitu. Jadi handset nih panjangnya per selang ini berarti 60 cm. 60 pakai selang 1 inch. Jadi selang 1 inch ini pas ke paralon 3/4. Jadi kebutuhan untuk handset itu kalau satu lantai ini 4 jalur berarti butuh handsetnya 8, karena di depan dan di belakang kasih handset. Karena regulatornya di tengah ya, regulator di tengah sampai ke belakang ada handset seperti ini. Tadi pun teman-teman sudah lihat di depan juga ada handset. Nah di tiap handset dikasih stop kran. Itu stop krannya ada 8 juga. Jadi di belakang 4, di depan juga 4. Jalur buang nanti dari sini kita dihubungkan lagi dengan paralon 1 inch ke sini. Sama ada jalurnya juga. Jadi itu nanti langsung ke bawah buang. Kenapa pakai selang? Karena si nipple kan naik turun. Jadi supaya ini fleksibel juga gitu. Dan lebih gampang dibersihkan gitu. Dan kelihatan kalau udah ada endapan atau kotoran. Di situ juga kelihatan. Jadi teman-teman bisa sekalian mantau lah gitu. Seberapa kotor di dalam saluran nipple ini. Teman-teman pas buang bisa lihat di selangnya. Jadi makanya kita pakai selang bening biar kelihatan gitu.
Nah, satu lagi yang belum saya jelaskan, oh ya ini, sorry, ini namanya G-hook. G-hook ini kita butuhnya sama perhitungannya, panjang kandang dibagi 3 dikali 4 plus panjang kandang ya dibagi 3 dikali 4 karena 4 jalur. Kalau 3 jalur berarti kalinya cuma 3 ya gitu. Nah, plus ada tambahan 8 gitu aja, ngitungnya gampangnya gitu. Plus tambah 8 untuk G-hook. 8 untuk apa? Nah, kita jelasin. Kadang bisa pakai G-hook, kadang enggak, tapi spare aja 8 biji nggak apa-apa. Jadi untuk yang gantungan regulator, karena dia posisinya tepat di bawah winch, jadi nah ini ke sini. Nah, jalurnya ke ini puli, dan dia nggak langsung ke sini kan, biasanya dari puli ini nggak jauh nempel di sini. Kalau kita tempelin di sini si gantungan tambang regulator ini nanti akan kegulung di sini dan menyebabkan luka di seling dan cepat putus dan gak rapi juga. Jadi dari sini, ini spesial untuk ini, ditarik ke depan dulu, dikasih lagi ini puli, dari puli dibalik ke sini nih. Jadi ngikut sama yang ke depan, ngikut sama seling ini bareng sama gantungan seling tambang ini. Jadi ini yang tambang seling ini, jadi ke sana gitu. Tujuannya dijauhin aja, ini cuma menjauhkan supaya nggak kegulung di situ aja gitu. Karena yang kegulung di winch itu cuma batas sini sampai ke sana. Jadi yang ini nggak, karena udah sampai sini stop berarti kan nggak bisa naik lagi gitu setelannya. Oke, mungkin teman-teman sedikit ada gambaran kalau mau bikin nipple itu alat-alatnya apa saja, butuhnya apa saja. Semoga video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.